Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami takdimi Al-Ustadz Muhammad Muslihun LC selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang kami cintai teman-teman angkatan 2019 yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami kelompok 3 yang bertema atas judul Filsafat Pendidikan Progresivisme berjumlah 4 orang. Saya Muhammad Rifki Aziz, samping saya Abdul Aziz, samping saya lagi Muhammad Reza Falevi, dan saudari kita lagi Sally Marliana yang lagi pulang ke rumah. ada halangan tersendiri. Langsung saja, materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Reza Falevi Al-Ghazali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 1, yakni pendahuluan. Filsafat pendidikan yang seperti kita ketahui yakni filsafat yang digunakan untuk studi dalam mengenai masalah-masalah pendidikan. Salah satunya dari dalam ilmu filsafat pendidikan ini yakni alirannya yakni progresivisme. Aliran progresivisme ini sangat menentang pembelajaran yang otoriter. Secara kita ketahui, filsafat pendidikan progresivisme ini menuntut pembelajaran secara dinamisme. Adapun rumusan masalah yang pertama yakni apa pengertian filsafat pendidikan progresivisme. Kemudian yang kedua, bagaimana latar belakang filsafat pendidikan progresivisme. Dan ketiga, siapa tokoh-tokoh dalam pendidikan dalam aliran progresivisme tersendiri. Kemudian bagaimana pandangan filsafat progresivisme tentang pendidikan. Kemudian kelima, bagaimana pandangan umum filsafat progresivisme. Adapun tujuan kami dalam membuat makalah ini, pertama, untuk mengetahui pengertian filsafat pendidikan progresivisme. Kedua, untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi munculnya aliran progresivisme. Dan ketiga, untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh dalam aliran progresivisme. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui pandangan filsafat pendidikan progresivisme tentang pendidikan. Dan kelima, untuk mengetahui bagaimana pandangan umum filsafat progresivisme terhadap pendidikan. Ya, itu saja dari pendahuluan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya pemateri 2 akan dilanjutkan oleh Saudara Abdul Aziz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bab 2. Selanjutnya bab 2, pembahasan. A. Pengertian dan sejarah munculnya filsafat progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Progresivisme
mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Progresivisme merupakan pendidikan yang berpusat pada siswa dan memberi penekanan lebih besar pada kreativitas, aktivitas belajar, naturalistik, hasil belajar dunia nyata, dan juga pengalaman teman sebaya. Aliran progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan saat ini. Sejarah mengatakan perkembangan aliran progresivisme dianggap sebagai aliran pikiran yang baru muncul dengan jelas pada pertengahan abad ke-19. Akan tetapi garis perkembangannya dapat ditarik jauh ke belakang sampai pada zaman Yunani purba. Misalnya Heraclitus, Socrates, Protagoras, dan Aristoteles. Mereka pernah mengemukakan pendapat yang dapat dianggap sebagai unsur-unsur yang ikut menyebabkan sikap jiwa yang disebut progresivisme. Selanjutnya B. Tokoh-tokoh aliran filsafat progresivisme. Ada beberapa tokoh progresivisme yang berperan penting dalam mengembangkan aliran ini. Antara lain pertama William James. William James seseorang psikologis dan seorang filosofis Amerika yang sangat terkenal. Paham dan ajarannya, demikian pula kepribadiannya sangat berpengaruh di berbagai negara Eropa dan Amerika. Yang kedua Johann Dewey. Johann Dewey adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Columbia, Amerika. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Yang ketiga Hans Fallhinger. Hans Fallhinger berpendapat bahwa itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya dalam bahasa Yunani pragma untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Baik, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya pemateri 3 akan saya lanjutkan sendiri tentang beberapa pandangan filsafat progresivisme, antara lain yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut pandangan aliran ini adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi, memberikan keterampilan yang utuh dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan. Kalangan progresif menempatkan subjek didik pada titik sumbu sekolah. Mereka lalu berupaya mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang berpangkal pada kebutuhan, kepentingan, dan inisiatif subjek pendidikan. Jadi, ketertarikan anak adalah titik tolak bagi pengalaman belajar. Yang ketiga adalah metode pendidikan. Metode pendidikan antara lain yaitu metode pendidikan aktif, metode memonitor kegiatan belajar, metode penelitian ilmiah, metode pemerintahan belajar, metode kerjasama sekolah dengan keluarga, metode sekolah sebagai laboratorium pembaharuan pendidikan. Yang keempat adalah pendidikan. Progresivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus terpusat pada anak, bukanlah memfokuskan pada guru atau bidang muatannya saja. Yang kelima adalah pelajar. Kaum progresif menganggap subjek-subjek didik adalah aktif, bukanlah pasif. Sekolah adalah dunia kecil, miniatur masyarakat besar. Aktivitas ruangan kelas difokuskan pada praktek pemecahan masalah,
serta atmosfer sekolah diarahkan pada situasi yang komparatif dan demokratis. Yang keenam adalah pengajar atau guru. Guru dalam melakukan tugasnya mempunyai peranan sebagai fasilitator, motivator, dan konselor. Oke, kesimpulannya adalah progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan mendatang. Cukup sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.